keluar. Banyak kali itu tidak ada yang bawah lidah. Lidahnya apa? Kegerahan. Ya. Coba lagi dua apa? Nah, begitu bagus bersama. Dan seterusnya. Kurang satu ya, lagi coba. Fili apa lagi? Ferli ya. Dosa. Ya, bersama. Dan seterusnya. Kalau pakai yang ini tadi, ini kan sudah berapa? 6. Ini berapa? 9. Kalau di TPQ rasionya 1 sampai 5. Kalau di sini, kalau di umum biasanya lebih dari itu. Tapi yang jelas semakin banyak rasionya, kalau tidak disesuaikan kemampuannya, tidak efektif. Kalau semuanya sama, bisa kayak gini, langsung anak bisa ikut. Itu. Kalau banyak variasinya kemampuannya, yang ngeluh ustadznya yang ngeluh. Itu. Makanya kemampuan langkah pertama itu mengkondisikan sama kompetensi itu untuk mempermudah sudah ya. Itu yang apa? Talqin iktidal. Kemudian ngedrill itu gurunya. Kalau masih jadi satu itu ya. Pakai kayak tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sya. So. Bo. Syabo. So sya. Sya so bo. Bo so. Bo sa sya. Itu tahqiq. Kalau banyak ya banyak contohnya. Sekarang tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jime ibu masih ngawas, tak boleh ngawas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca lagi apa ini tadi? Sya. Terus. Terus. Bo. Ini. Syabo. Terus. Sosya. Kemudian yang 3 huruf kalau tartil pakailah lagu. Diulang 3 kali. Rumusnya itu 3 kali 4 rumusnya. Diulang 3 kali pakai lagu 4. Bukan ukuran pas foto ya. Sa so bos. Sya sobo. Kesel aja nih ya. Ini memang sulit. Ayo Pak. Sya sobo. Terus. Sya sobo. Dengan masih puasa belajarnya cuma 2 jam. Di pondok sekarang ini sampai Ramadan ngajinya 11 jam. Program Ramadan 11 jam. Bayangkan bengok-bengok ini. Lapar dari ngombe. Terus bososo. Ayo. Bososo. Terus kedua. Bososo. Dan seterusnya sampai selesai. Untuk mengajarkan asmaul hurufnya sebenarnya tinggal kembalikan kepada pokok bahasan. Kalau ini tadi bacanya apa nak?
Sya. Kalau ada coretnya. Jadi di kolam itu mengajarkan harokat fathah, kasroh, dhammah masih di jilid 2. Kalau jilid 1 masih coret saja. Sepertinya coret tak bisa kalau fathah, kasroh, dhammah. Sepertinya sederhana. Tapi kalau kita kembali kepada dakwahnya Rasulullah gimana? Dakwahnya disini dulu. Baru setelah mantap, kuat mentalnya biljak. Ini juga sama. Kan coret atas itu gak langsung mengajarkan fathah. Sehingga nanti kalau sudah jilid 2 gimana? Pokoknya yang kemarin itu loh, yang coret itu namanya fathah. Selesai. Tapi sudah kuat mentalnya. Kayak jangan kalau ngajar matematika kan latihannya yang banyak itu. Kalau sudah banyak latihan ya dikasih apa ya gampang. Ya. Jadi kalau ini tadi bacanya apa? Sya. Kalau gak ada coretnya seperti ini, namanya. Kalau tadi bacanya shin. Namanya shin. Ayo bersama. Shin. Yang keras. Shin. Kompak. Shin. Lagi. Shin. Pokoknya setiap ada yang baru diulang. Kalau ini tadi bacanya apa? So. Jadi kalau gak ada coretnya seperti ini, sod. Ayo. Sod. Lagi. Sod. Kompak. Sod. Harus benar gurunya ngajarkan itu. As-sod itu bacanya kalau bahasa Arab itu begini. Sod. Kemudian kalau ini tadi bacanya apa? Yang kompak. Jadi kalau gak ada coretnya, ada titiknya gini, namanya apa? Bod. Lagi. Kalau ini tadi apa? Apa? Sod. Apa ini? Kalau ini? Kalau ini? Kan dot ya. Dot. Panjangkan ya. Panjangkan. Ya. Berapa tingkatan lagu ya? Karena kan nggak ada tulisannya. Jadi menghindari seperti itu gimana? Ya, makanya tadi penguasaan kelasnya berarti jenengan kurang. Penguasaan kelasnya pokoknya anak itu harus melihat. Ayo coba. Makanya sebelum nuntut dikondisikan dulu. Coba gitu. Coba lihat. Makanya jenengan jangan bisa jalan-jalan diperhatikan. Gitu. Syukur-syukur kalau misalnya pakai layar juga tidak apa-apa, pakai laser gitu. Ya sekiranya apa? Makanya tadi pakai alat peraga yang besar juga bisa. Kalau mau nulis mungkin pengaruhnya kalau nulis tapi tulisnya kurang bagus ya, nggak jelas itu akhirnya anak malas. Ya pelan-pelan itu memang harus dipelan-pelankan. Jadi ketika ada anak yang nggak melihat atau guyonan ya tingkatkan. Tapi juga perlu diketahui ada anak yang memang tipenya koyok-koyok nggak merhatikan. Tapi ketika disuruh bisa ya sudah. Jadi jangan kalau kayak gitu berarti kadang-kadang gurunya ngikuti awake dhewe, kudu ngini. Akhirnya pusing sendiri gurunya. Kalau ada anak, ayo coba sekarang lihat di papan tulis ada yang kurang perhatian, pokoknya sih lihat ya sudah dimaklumi. Ya kayak jenengan lah, saya jelaskan harus ngomong dewi biasa. Ya kan? Sama saja kayak gitu. Itu tingkat guru saja kayak gitu, apalagi anak. Kayak belajar gitu ya? Iya, kayak belajar harus dipahami betul. Yang penting apa? Jenengan sudah targetnya saya juga punya teman. Dulu saya merifati. Dia anak sabilillah. Dia pintar matematika. Setiap mengajar matematika tidak pernah sama dengan gurunya. Sekarang dia terima di kedokteran di Jember. Jadi tahu gimana caranya? Kok bisa kayak gitu? Tidak tahu kan? Pokoknya saya ingin gini. Pokoknya sama gitu. Ya kan kalau kayak gitu memaksakan harus modalnya itu karan digunakan. Kan bisa begitu. Artinya memang ada anak yang memang kadang-kadang tidak terlalu belum diatur, tapi selagi masih bisa. Tapi setiap hari ya nih. Tapi selama ini ya kalau gurunya aktif kalau kayak gini pasti anak-anak pasti lihat itu. Lesing guru menang di kursi itu mungkin ya kesempatan anak untuk guyon ada. Itu ya caranya gitu, sama Bu.
Jadi ngedrinya begitu. Evaluasinya sekarang. Kalau evaluasi sesuatu boleh maju atau jenang datang, dibuka, diacak. Contohnya misalnya saya mengevaluasi selamat apa ini? Apa ini? Ini. 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 Kalau bisa tidak apa? B. Kalau ingin lebih gampang, lebih cepat, enak evaluasi klasikal. Kalau evaluasi klasikal itu berarti kayak tadarus Al-Quran ini. Coba lagi ya, diulang dari selamat lagi, coba selamat. Bersama. Terus Afif. Bersama. Fauzi. Bersama. Sita. Ya, bersama. Siti. Ya, bersama. Tadi Ferli. Ya, bersama. Terus Risma. Gososo. Ya, bersama. Terus apa lagi? Lilin. Ya, bersama. Ya. Terus Ahmad tadi apa? Bersama. Hamid. Bersama. Kakaknya Mahmud. Sudah. Kalau lancar semuanya ya bisa ditulis semuanya. Itu lebih cepat. Kan masih ada sisa waktu. Sisa waktu disuruh baca bersama. Atau yang lebih pintar suruh mimpin. Kan sudah lebih efektif, lebih banyak baca. Semakin banyak baca, semakin melancarkan. Memang metode ini kesel, capek, bisa jenuh, tapi menghasilkan. Kalau saya perhatikan metodenya Bayai, misalnya sekarang ya, metode Jibril mulai tahun 8 sampai sekarang masih eksis. Ngajar bahasa Arab, Madajul Durus Arabiyah kalian beliau masih tetap eksis, menghasilkan. Berapa banyak jadi profesor Dr. Nurul Mutador Guru Besar UM. Itu awalnya belajar dari Madajul Durus Arabiyah. Tapi memang ya kayak menonton, tapi menghasilkan. Ketimbang metodologinya gonta-ganti, arek seneng, tapi esensinya nggak dapat. Lebih enak mana? Ya menonton konsis, tapi pendasaran. Sehingga akhirnya kalau untuk pendasaran itu mendingan satu disepakati begitu. Pengembangannya monggo sudah. Oke. Jadi itu cara mengajarkannya sudah begitu. Sekarang jam berapa ini? Saya cuma ingin memahamkan betul setengah jam ya. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin dari apa yang disampaikan kemarin sampai sekarang yang masih belum paham. Gak ada yang mau ditanyakan. Ya, sebenarnya ini sudah mulai kemarin cuma masih ganjal. ya. Batas bacaan panjang laptop ini sama layar itu. Jadi Ustaz bilangnya buka saja, pokoknya buka panjangnya itu loh Ustaz. Panjangnya matobi. Ya, laptop ini Ya. sama yang layar itu. Yang Layar. Ada layar. Kan kalau di jilid 1, jilid 2 belum ada matfati belum ada. Yang kemarin sudah yang jilid 2, yang laptop ini. Matobi jilid 2. Jadi jilid 1, jilid 2 itu masih paling panjang matobi ini. Tidak ada yang mat layar. Mat layar itu masih jilid 4. Gitu. Makanya pembiasaannya di jilid 1 kalau kepanjangan udah. Memang kan yang harus distandarkan itu dengung. Nanti di jilid 3 ya. Dengungnya itu seberapa sama matnya seberapa. Itu yang perlu dibiasakan. Tapi kalau bisa pembiasaan itu sesuai teori kalau bisa. Nanti kalau tidak sesuai teori itu biasanya banyak perbedaan. Kalau yang ibu nanti sudah jilid 4 itu. Matfatinya di jilid 4. Yang mau ditanyakan itu apanya? Ya. Apa batasnya panjangnya itu? Oh, panjangnya ya. Kalau teorinya, kalau matobi kan 2 ketukan. Tapi
itu teori. Tapi nanti kalau ketukan sampean sama ketukan yang lain tidak sama, morong tantangan ini. Apa itu? Ya kan teorinya di kitab itu kalau mau satu ketukan begini. A atau dibalik A itu matematika. Itu teori. Ya. Tapi nanti itu kalau sampean diseret yo beda lagi. Standarnya Baya itu ya kayak ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Enak mana didengar? Ketika ada rata sedikit itu sudah tuh. Itu kalau di MTQ itu sangat berpengaruh. Kerataan mat, kerataan dengung itu ya diperhatikan. Belum tingkatan ikhfa itu. Tingkatan ikhfa a'la, adna, ausat sudah pernah dengar? Ikhfa a'la itu yang hurufnya tak, dal, to. Contohnya apa? Andada bukan andada bukan. Kenapa kok bukan? Teorinya salah. Kalau gini, langsung mati. Karena nun itu ada nun khaisyu. Nun khaisyu itu nun gunnah. Tapi kalau saya baca gini, teorinya harus banyak ikhfa'nya ketimbang gunnahnya. Tetap jalan. Jadi benar itu ikhfa'nya. Kalau saya baca, gini apa lagi? Itu ifa ya, ifa adena kalau yang kuntum. Yang kuntum taknya, antamnya. Antum dengan salah. Pokoknya kalau mati ya enggak pas. Kalau yang benar gimana? Tok misalnya mintin kalau ini mati. Coba jenengan aja baca gini, inna coba yang panjang terus tutup terus mati. Karena memang tempat keluarnya nun di situ. Gitu. Oke. Jadi jilid 1, jilid 2 itu anak itu pasti belum ada dengungnya di bil qalam itu. Sekarang kenapa sih kok di bil qalam itu di bil qalam itu sudah berbasis kompetensi di dalam Al-Qur'an. Kompetensi insya Allah sudah mewakili yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga memulainya dari tidak ada dengungnya sama sekali. Coba jangan perhatikan. Baca Al-Fatihah ada dengungnya enggak? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin ada dengungnya? Nah. Karena yang paling mudah itu memang enggak ada dengung. Dengung itu kompetensi berikutnya. Ini kompetensi pertama. Terus saya tanya lagi, kenapa di bil qalam itu gak diajarkan alif, ba, ta pertama kali kok langsung bunyi? Sekarang saya tanya, bismillah sampai waladhdallin ada nama hurufnya? Ada. Yang diperlukan bacanya. Bismillah waladhdallin. Baru masuk surat Al-Baqarah diajarkan alif. Alif lam mim. Sekarang saya tanya, panggil Pak Slamet. SLAMAI Pak Slamet langsung. Karena yang penting itu bunyinya, bukan namanya. Pak SLAMAI panggil Pak SL. Paling kagak nyaut. Tapi langsung Slamet langsung Pak Slamet langsung. Oke. Sudah ya? Pada lagi. Ini kan kanjeng kita. Ya terus. Di tahap nomor 2 itu kan demonstrasinya hanya mendengar
Ustadznya juga menjelaskan makhrajul huruf juga sekalian. Makharijul huruf di bil qalam itu sudah ada pada gurunya, tidak perlu menjelaskan. Makanya fungsinya guru itu paham betul tentang makhraj, sifat, semua tajwid ada pada gurunya. Anak sudah menerima jadi, kho sudah jadi, tidak perlu kho itu di ini, tidak perlu. Gitu. Jadi penjelasan harus penjelasannya pakai takribul faham tadi, ngorok gitu. Kalau pakai penjelasan tajwid, shin harus tafasih ya, gitu. Ngowos, ngorok gitu, tebel, itu saja. Tipis, meringis, gitu boleh nggak apa. Ujung, cuma gitu tok ujung. Wa qala yulamu, itu lebih gampang sama nana. Contoh nanti di jilid 2 itu ada kan asqala, aslama, ash apa itu? Ya tinggal bapak itu mau apa ujung itu mau ash, ujung paling itu as gitu. Itu lebih meringankan saja. Jadi gampangnya memudahkan, tapi tetap prakteknya benar. Nanti teorinya setelah bacanya bagus. Betul? Ya. Sekarang saya mengajarkan jilid 3. Siapa yang bisa melihat jilid 3 terus bisa menyimpulkan intinya jilid 3 itu ini gitu. Siapa yang bisa? Kan kalau ngajari guru kan harus suruh mikir ya. Coba sekarang saya pelajari aja coba. Jilid 1, jilid 3 halaman 1. Bapak-bapak. Ini belajar kompetensi dulu ya. Isi kompetensi jilid 3 sekarang. Mim sukun bertemu dengan selainnya mim dan ba, baca apa? Idhar syafawi. Cara bacanya alam taro. Dengung apa tidak? Kan sama saja dengan yang jilid 2. Mim sukun gitu, bersukun sama. Terus halaman 4. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Baca apa? Idhar hal. Kenapa kok disebut halki? Karena ya memang bahasa Arabnya tenggorokan itu halki. Maka jadinya idharun halkiyun. Idhar yang bersifat halki. Terus halaman 7. Hamzah wa wasol. Berarti artinya itu yang ditekankan biasanya di jilid 2 kan kalau ada wawu berharokat fathah ya dari atas, ada alifnya dibaca panjang atau pendek? Wa jadi wa. Tapi ketika setelah alif itu ada huruf yang berharokat sukun, maka alifnya dianggap tidak ada. Jadi waf alu dibaca waf alu. Terus berikutnya halaman 9 apa kira-kira? Saya tanya, tasdidun apa tasjidun? Yang keliru. Nanti kalau guru kurang mau tasjid. Tasdidun ya, tasdid ya. Tasdid itu sebenarnya untuk memahamkannya dengan bil qalam jilid 2, yaitu sukun dan fath dan berharokat. Khoro ya, khor, syar, far, kar, ro, ru, terserah. Konsepnya bil qalam mengajarkan jilid 2 pakai pemahaman jilid 1, mengajarkan jilid 3 pakai pemahaman jilid 1 dan 2. Maka saya nanti kalau ngajar diteliti. Ketika ada kompetensi kok belum diajarkan, kok sudah muncul contoh, salah. Bil qalam ini salah, tidak apa-apa. Jadi salah ketik, salah contoh. Itu. Ini berapa kali kita
Kita revisi ketika ngajar, lah sudah kompetensinya. Ya, itu. Bahan ajar yang bagus kan harus dievaluasi terus. Jadi bukan jangan membela diri. Karena kalau ada sesuai konsep ya, kecuali tidak berkonsep, kau suku pokok ini gitu. Kalau berkonsep itu bisa dibantah, dievaluasi. Kalau tidak berkonsep, kita barukan aja. Gitu ya. Berarti berikutnya halaman berapa? 12. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam apa? Dan ini biarlah menyusun yang ini tuh lama ya. Ini sudah dirumpunkan. Kalau sampai ngerti tasdid, itu bilang sudah dikuasai. Kalau tasdid tidak menguasai, bilang ini tidak bisa. Secara urutan ini, makanya di kolam itu berikut konsep berikutnya itu tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Maka jenengan bisa mengusulkan, menemukan contoh yang belum diajarkan itu tidak pas. Itu apa biasa gitu. Jadi lam tasdid sama dengan Iqbal bilang. Kalau tasdidnya dia tinggal kayak kemarin dulu lam tasdid kan sudah bisa sebenarnya. Saya itu banyak ngajarkan anak-anak kalau yang mantap. Saya ngajarin jilid 1 mantap anak-anak, jilid 2 saya tidak ngajarkan. Jilid 2 halaman 1 sampai 15 saya tidak ngajarkan. Anak sudah bisa. Oh di jilid 2 itu cara bacanya sudah dikuasai di jilid 1, cuma nyambung saja di jilid 2. Baca sambung dan baca tak sambung ya sama saja. Kalau gurunya bisa memberi pemahaman pelan-pelan ke anak. Makanya kalau bisa guru gampang gitu. Sehingga anak-anak itu terpacu untuk gampang. Kalau itu aku nanya, menguasai ikut bertahun-tahun, sampai ini cuma 6 bulan kok, tambah lemes mulai ya. Terus berikutnya halaman berapa? 14. Halaman 14 itu kan alif lam, ya. Lam sukun kan ketemu dengan huruf samsiyah. Itu sama saja dengan hurufnya di tasdid. Atta itu tasdid tadi sama. Gitu. Jadi bacanya langsung saja. Atta bukan at-tawwab. Semuanya huruf tasdid. Terus berikutnya halaman 17. Ini matlin ya. Matlin atau matlayin terserah. Jadi ada waw sukun atau ya sukun didahului oleh fathah. Sebenarnya kan sudah kompetensi harkat sukun sama saja sebenarnya. Cuma biasanya kalau orang sepuh-sepuh itu ketika baca lin itu ditahan gitu. Hai, kenyandet itu hai su gitu. Nah ini kita dibiasakan dengan nyandet. Hai su khaufun saufa. Kemudian berikutnya halaman 19 qalqalah. Sebenarnya sama dengan jilid 2. Kenapa kok ditaruh di jilid 3? Karena ada kompetensi berikutnya mantul. Sehingga jilid 3 ini sekarang dona ambil sing sukun jilid 2. Saya kira cuma untuk 5 huruf ini dipantulno. Yang lainnya enggak. Terus berikutnya 21 lafzul jalalah. Sama dengan apa? Ya, tasdid. Tasdid itu sama dengan ya sukun dengan itu. Siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira dari halaman 1 sampai halaman 22? Yang bisa tak traktir buka bersama. Apa kira-kira kesimpulannya? Halaman 1 sampai halaman 22 itu apa kira? Yang sekiranya gampang gitu loh. Satu kata saja. Yang misalnya bacaan jelas atau bacaan tidak bacaan tidak dengung atau bacaan
langsung. Yang paling enak itu bacaan langsung. Kalau jelas itu cuma mewakili idhar saja. Ketika ketika ada idgham bila guna nggak bisa masuk. Tapi kalau langsung, pokoknya langsung man amana maqduran saufa. Latihannya halaman 1 sampai 22 itu ada di halaman 35. Jadi instrumen kalau bisa ketika ngajar jilid 3 halaman 1 sampai 22 itu latihannya ini. Ani'na minal mu'nimai ani'a. Jadi satu baris berisi 4 lagu ya. Lagu pertama. Ani'na lagu kedua. Minal mu'ni lagu ketiga. Ani'a lagu keempat. Bisa? Ayo jawab bersama. Ani'na minal mu'nimai ani'a. Ini sudah melatih idhar. Sudah melatih idhar qomari. Itu latihannya. Itu kalau bisa dibuat latihan kayak wiritan gitu. Mari habis kita membuka walhamdulillahi rabbil alamin. Itu bacain latihan makhraj. Musuh dah iso diulang. Kalau jadikan wiritan, jadikan pembiasaan. Hak sekarang coba. Ruhan haniha naminal muhnimahihan haniha. Ruhan khanihah naminal muhnimahihan khanihah. Kalau mau digabung dengan jilid 2 boleh. Khahihubah. Kenapa kok pakai mat? Karena sudah diajari mat. Kalau jilid 2 kenapa kemarin pakai lagunya Aihubah, Hahihubah? Karena belum diajari mat. Terus roh Rurani rarna minal murni marirani Amin. Ru'an ani'ahna minal mu'ni ma'i'an ani'a. Terus Uwan qaliqahna minal mu'ni ma'i'an ani'a. Wain itu punya sifat rokhawah. Tidak boleh muge, tapi muni maghiran ghanira maghdubi maghdubi. Jadi bukan huwan ghanira minal mu'ni maghiran ghanira lulal lalilna minal mulmi malilal lalila. Ruhan hanihah naminal muhnimahihan hanihah. Sehingga bacaan langsung itu dalam hukum tajwid cuma idhar sama idgham bila guna. Idhar qomari juga. Itu latihannya di situ. Terus halaman 23. Guna saja. Guna. Setiap min tasdid dan nun tasdid. Maka halaman 23 ini kalau bisa betul-betul dijadikan karakter bagaimana sejauh mana, seukuran berapa lamanya membaca guna. Sebenarnya guna itu cara menghitungnya tidak dihitung dari i-nya nggak ikut. Yang satu alif cuma gitu. Kalau dihitung sama i-nya ya lebih satu alif. Kalau jenang hitungnya inna gini, coba dengarkan. Amma yatasalun ya. Amma pakai tangan. Amma yatasalun itu jadinya. Kedengarannya gimana? Kurang apa enggak? Ya kurang. Karena satunya a-nya enggak dihitung. Amma ya gitu. Jadinya itu. Iya, jadinya itu yang satu alif. A-nya enggak ikut, ma-nya enggak ikut. Tapi jangan kalau gitu berarti 2 alif aja ya diprotesi ulama tajwid. Kalau
lebih panjang Nggak salah. kayak kori gitu. Ya, kalau kori begini, sekarang sampean bisa tangan sampean jalani, tangan sampean pelan-pelan, kakinya suruh cepat bisa. Itu sama dengan kori. Lagunya wis pelan, ya semuanya katut dengan sendirinya. Sama dengan tangan sama kaki nih. Kalau cepet ya bisa. Sekarang coba tangannya suruh cepet, kakinya suruh pelan-pelan, ya lucu jadinya. Akhirnya kan begitu jadinya. Tidak bisa gitu deh. Makanya nanti ada tingkatan membaca Al-Quran. Ada namanya apa? Tahqiq. Ada namanya tartil. Ada namanya tajwid. Ada namanya hadar. Itu tingkatan-tingkatan membaca Al-Quran. Ya. Jadi kalau baca Pak, ini betul-betul dibiasakan betul. Imma, ayo. Imma, 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 inna, 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 inna. Itu dibiasakan. Ini menguasai guna saja sudah selesai jilid 3 ke belakang. Karena intinya cuma dengung atau bacaan tidak langsung. Sekarang halaman 236. Halaman 26. Mim sukun ketemu dengan mim. Mim sukun ketemu mim. Idgham mimi atau idgham utama idgham misle. Kenapa kau bilang idgham mimi? Jadi saya kasih contoh ya. Idrib bi asokal hajar, bak sukun ketemu bak, idgham apa? Kayak idgham bibi. Robihat tijaratuhum, tak sukun ketemu tak, idgham titi. Ballahum, lam sukun ketemu lam, idgham mimi. Kalau idgham mimi terus dibalik. Satu-satu ya idgham mimi, idgham bibi gitu. Lebih gampang. Ya, dibaca dengung sama dengan guna tadi. Alaikum midraran, ayo. Alaikum midraran. Sama, harus sama dengan. Kemudian mim sukun ketemu ba, baca apa? Ikhfa syafawi. Bacanya sama dengung. Wa hum bil udwati. Wa hum bil udwati. Terus nun sukun atau tanwin ketemu ya nun mimbar, baca apa? Idgham bi ayyukhrijakum am Musa ya, miwalin dan seterusnya. Pokoknya apa? Tertahan satu alif. Nun sukun atau tanwin ketemu ba. Iklan. Bacanya kalau Rasul Usmani itu nun di atasnya nun ada mim, artinya dibaca mim. Nun sukun ketemu ba dibaca mim. Mim bahiratin, mim ba'di, mim baqliha, dan seterusnya. Ditahan berapa alif? Nun sukun atau tanwin halaman 31 ketemu dengan huruf yang 15, baca apa? Ifa apa? Ifa hakiki ya. Jadi ifa hakiki ini ada tingkatannya yang tadi, a'la, ausat, dan adna. Kalau a'la tak dal to, kalau adna qaf sama kaf, kalau ausat selain 5. Kalau a'la lebih banyakan ihfa-nya.
Ketika ditutup hidungnya tetap jalan. Contohnya ini, wa in tusibahum itu. Sampai halaman 33. Latihannya halaman 23 tadi sampai 33 ada di halaman 36 sampai 38. Itu latihan untuk melancarkan bacaan dengung perkakus. Buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Kukong qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Kukong qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Yuyayyana minal muyni mahiyayaniya. Yuyayyana minal muyni mahiyayaniya. Itu untuk latihan apa? Halaman 23 sampai 33. Halaman 34 pengecualian. Saya di dunia ini tidak ada aturan yang ada pengecualian. Pasti ono pengecualian. Sampai dari acara tidak boleh lewat kini kecuali tamu VIP nawopo. Sama itu. Halaman berapa? 34 pengecualian. Apa pengecualiannya? Seharusnya kalau ada nun sukun ketemu ya dibaca apa? Guna. Nun sukun ketemu wau baca apa? Tapi kalau dalam satu kata namanya idhar mutlak atau idhar wajib. Jadi dibaca idhar bunyanun ya. Bunyanun sinwanun sinwanun tinwanun tinwanun ad-dunya ad-dunya. Itu. Jadi kalau saya tanya bil kolam jilid 3 itu intinya apa sih? Dengung dan dengung. Kalau itu jawabannya sangat selesai. Berarti sudah menguasai gitu. Tapi lo suwe. Pokoknya tentang tajwid suwen. Kalau ujian skripsi tes itu suwen nih. Intinya apa? Langsung berarti betul-betul menguasai. Sama dengan metode Jibril, itu bukunya tebel ini. Ketika diuji apa intinya? Pokoknya artikel takwid sudah selesai lulus. Makanya jadi banyak buku karyanya Ustaz Hani Taufikur Rahman itu dosen UIN. Jadi kita jadi buku pembelajaran. Nah sekarang kalau sudah paham kompetensinya halaman 1 sampai halaman 22 tadi bacaan langsung atau tidak? Namanya macam-macam gitu. Sama kayak jenengan ini. Namanya macam-macam. Ono tadi, ono Sinta, ono Silvil. Tapi saya simpulkan jenengan wedo selesai. Ada Fauzi, ada Selamat, ada Afif, lanang selesai. Itu seharusnya seorang guru bisa mempermudah begitu ketika ngajar. Tidak ada itu. Oh tapi ini loh misalnya. Kalau sampai seperti itu muncul kayak gitu, tidak usah diajari anak ini. Bisa sendiri sudah. Itu betul deep learning teman-teman kalau itu. Karena di PIK itu sebelum ada deep learning sudah deep learning. Nah, karena di PIK kalau ngajar tidak berganti sebelum dia menguasai. Karena target itu membisahkan, bukan target. Tidak punya target di PIK.
Sehingga targetnya umumnya kalau berbasis kompetensi tidak bisa dibakukan. Coba aja dengan buat kurikulum berbasis kompetensi. Sekarang ini pinter-pinter, ternyata tahu iso meni. Ya, besoknya lagi PBDB berikutnya porsi lemot-lemot. Nah berlaku kurikulum. Terus masa mau dia anggap tidak berhasil kurikulumnya? Ya enggak. Itu jadi. Ya, sekarang siapa yang bisa mengkiaskan 6 tahapan mengajar ke pokok bahasan yang ada di jilid 3? Kalau saya sudah begitu, saya sudah selesai pelatihan saya sebenarnya. Kalau itu belum bisa mengkiaskan, ya belum matang. Siapa yang bisa ngajar Idhar Syafawi dengan demonstrasi guru? Kalau jangan bisa, ya sudah selesai. Sudah berarti menguasai demonstrasi takribul faham. Nanti dikiaskan ya, saya contohkan, saya nanti kiaskan ya. Kan sudah waktunya sudah mau habis, kurang 3 menit. Soalnya kalau sama ibu-ibu lewat-lewat tuh di sini omah. Jadi sekarang ngajar takribul faham ya. Saya ngajarkan takribul faham untuk pokok bahasan apa? Idhar Syafawi. Intinya takribul faham di jilid 2, jilid 3 dan seterusnya itu harus apa? Komunikatif. Komunikatif itu menanyakan. Kalau ini apa? Tapi gini ya. Sehingga kalau misalnya ini pakai arahnya demonstrasi itu ke kelas, satu kelas. Kalau arahnya pakai ini apa? Ini arahnya itu. Sekarang saya ngajarkan demonstrasi untuk pokok bahasa Idhar Syafawi. Jadi saya tinggal nanyakan kok ke kelas ini, saya nanyakan. Coba anak-anak masih ingat enggak? Ini apa namanya? Ketika saya tanya gini kok tidak nyaut, sekolah ini saya ngajar. Kenapa saya tidak mengajar? Karena sudah jilid 1 diajarkan, jilid 2 sudah diajarkan. Nanti takoni lagi apa ini? Ya wis kurane wis belajar bersama wis tak tinggal. Kalau yang sabar baru yang seperti ini, kalau menemukan ada kelas ditanyakan ini apa namanya, tidak nyaut, salah menaikkan atau menaikkan karena seakan. Kalau seperti itu ya harus transparan, berarti gurunya harus sabar. Gitu. Di PIK itu biasa, yang ngajar kelas A pinter-pinter, B gitu. Artinya biaya cepat bisa, ngegas pun bisa. Kalau yang bawah-bawah ya tidak bisa digas, pokoknya sampai bisa kapan pun nggak bisa. Ada yang selesai sampai kelas 6 ada. Kalau targetnya, bukan targetnya, kalau rencananya ya satu tahun selesai ngaji Quran itu real, ya real. Jadi kalau tadi belum begini, apa tadi namanya lah? Jadi kalau saya tanya harus bisa. Kalau tidak bisa berarti salah ini sudah. Persiapannya sudah salah. Ya. Coba lagi apa namanya nak? Kalau seperti ini kemarin jadi 2 apa? Namanya ini apa namanya? Ya, saya buat tanya baca aja namanya. Yang ini cilek jam 10 wis. Apa namanya? Sukun. Nah, kalau ada ini namanya tanda panah ya. Ketemu apa tadi ini? Kalau ini apa? Kalau sama Ustaz dicoret berarti selain. Kalau ini selain. Selain ini loh. Selain. Berarti kalau begitu sudah bisa. Jadi sekarang saya contohkan baru ini kompetensi berikutnya kalau kita masuk jilid 3, seorang guru harus kayak contoh. Tipe guru bil kolam yang pertama dia kaya mufrodat. Contohnya Idhar Syafawi apa sudah banyak di otaknya ini. Tipe yang kedua tidak iso boleh contoh, ya boleh Quran siap nulis ini. Gitu. Sebenarnya sudah ada pengayaan juga ada, buku pengayaan juga ada.
Tapi tidak usah kalau saya lihat Quran saja sudah banyak. Itu. Kalau tipe yang di kampung-kampung tidak iso nulis, tidak iso nulis berarti biasanya apa? Moco kitab, itu. Padahal di kolam bukan teks, bukan textbook. Sekarang contohnya mim sukun ketemu dengan selanjutnya mim dan ba, maka dibaca apa? Langsung atau jelas boleh, atau tidak didengung atau tidak ditahan, terserah bahasanya apa yang paling gampang. Sekarang saya contohkan, Ustaz contohkan. Misalnya apa bacanya nak? Seharusnya dari 3 begitu, tidak perlu diajarkan. Sekarang coba kita buktikan. A jilid berapa? 1. La jilid berapa? 1. Lam jilid berapa? 2. Ta jilid berapa? 1. Ro jilid berapa? 1. Sudah diajarkan semuanya sebenarnya. Jadi seharusnya bisa. Alam taro bersama? Alam taro. Kemudian berikutnya apa bacanya? Amwatan. Kita koreksi lagi. A jilid berapa? 1. Am jilid berapa? 2. Wa jilid berapa? 1. Kalau wa 2. tan jilid berapa? 2. Jilid 2. Kalau ada yang misalnya ya, ada yang membuat contoh begini. Apa adanya? Wasallim misalnya. Wasallim radhiyallahu. Panjangnya ini sudah masuk jilid 3 apa enggak? Sudah masuk jilid 3, tapi belum kompetensinya. Nanti di sini sudah ada tas, belum diajarkan. Pastinya masih ditanggung. Salah. Kalau diajarkan pasti tidak bisa. Nah, kalau bisa berarti pindahan. Ya. Terus berikutnya lagi misalnya apa bacanya? Amhilhum. Ya. Kalau dikoreksi juga sama, kompetensi sudah ada. Apa ini bacanya? Alam yakni. Gitu. Pokoknya dibaca langsung. Sekarang kalau sudah bisa ini demonstrasi begitu saja. Yang penting jenengan sudah kerasa, wah anak kelasku bisa. Sekarang kalau ini tibanya idealnya itu jenengan nulis selamat, nulis lagi. Idealnya begitu. Coba selamat saya nulis ya. Apa bacanya? Ya bersama. Alam taro. Afif, saya nulis lagi. Apa? Amwatan. Ya bersama. Amwatan. Fauzi, nulis lagi. Apa? Amhilhum. Ya bersama. Amhilhum. Hamid, nulis lagi. Apa? Alam yakni. Bersama. Alam yakni. Itu idealnya. Tapi saya yakin oleh ibu-ibu kita males terus kayak ini. Saya sudah bisa nebak. Yakin. Kalau tidak bisa nulis begitu, tidak apa-apa. Jadi sekarang kita pakai cara yang kedua. Coba sekarang dibuka kitab halaman 1. Jadi saya nunjuk, tetap nunjuk. Coba dari Sinta halaman 1. Tidak. Alam taro. Ya bersama. Alam taro. Berikutnya ibu. Amwatan. Ya bersama. Amwatan. Terus belakangnya lagi. Ta'am salim. Sanya panjang. Ta'am salim. Ya bersama. Ta'am salim. Berikutnya Amwalan. bersama. Amwalahum. Belakangnya lagi. Amhilhum. Bersama. Amhilhum. Terus sebelahnya Am yakuluna. bersama. Am yakuluna. Terus Sam'in.
bersama, sam'ihim, belakangnya lagi, am turiduna bersama, am turiduna, sebelahnya, mamdudan mamdudan, apa? dan Untuk jilid 3 itu tetap di apa? Dan dibaca wakof. Wakof itu di jilid 4 tetap dibaca wasol. Mamdudan, ayo. mamdudan, Terus alam yakni bersama, alam yakni, lanjut. dalam tum golantum, Pokoknya dimantapkan ya. Golantum, golantum, belakangnya hanya pendek. Zamhariron. zamhariron, Terus banyak. Lam taf'alu. lam taf'alu, Terus mumsika mumsika. Lanjut. yamkuruna Yamkuruna. Terus atmamnaha atmamnaha. qasamna Qasamna. Terus aslamna aslamna. Nanti tapi ini banyak model begitu. Tapi kira-kira apa kekurangannya kalau model begitu? Anak tidak bisa melihat prosesnya. Alam yakni langsung jadi saudaranya ini. Kio penulis ini tidak dapat gerakan tulisan begini. Tapi ada apa-apa. Kalau memang ingin begitu. Tapi harapannya kalau bisa nulis. Kalau tidak bisa ya langsung pakai bukunya. Tapi nanti tidak dapat prosesnya. Itu takdim tiba. Sekarang yang tahqiq. Kalau tahqiq berarti sama dengan tadi. Coba. A'udzu billah. Yang ngedrill sekarang sudah. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau mau dituntut juga tidak apa-apa. Misalnya pokok bahasanya mau dibaca ya. Misalnya mim sukun ketemu selain mim dan ba dibaca langsung, tidak apa-apa gitu. Coba bisa? mim sukun ketemu selain mim dan ba dibaca langsung. Alam taro bersama. Alam taro, Terus amwatan, ka'amsalim, amwalahum, amhilhum, am yakuluna, sam'ihim, am turiduna, mamdudan, alam yakni, dolantum, zamhariron, lam taf'alu, mumsika, yamkuruna, asmamnaha, qasamna, aslamna. ya, kemudian tadi a'udzu billah 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalau misalnya masih ada tadi anak kan pasti naiknya itu ada yang lepas, ada yang pinter, ada yang menengah. Kalau misalnya bisa, ini yang pinter ya, berarti lagunya gini. Alam taro 1 kali saja. Itu. Amwatan terus Amsalim, lagunya tetap lagu 1, lagu 2, lagu 3. Lagu 4-nya tidak ada. Cuma berbasis apa? Berbasis kolom aja ya, biar enak. Sebenarnya pakai lagu 4 juga ada apa-apa, tapi nanti urutnya gini nih. Saya contohkan. Alam taro, ayo. alam taro, Amwatan amwatan, ka'amsalim. ka'amsalim. Itu yang pintar. Kalau sih nanti jadi ada yang di alam taro. Kalau ada kelas yang seperti itu, maka cara nuntunnya gini, diulang 4 kali.
Alam taro. Ayo. Alam tara. Alam taro. Alam tara. Alam taro. Alam tara. Alam taro. Alam tara. Porsi pengulangannya lebih banyak. Tapi kalau si pinter-pinter yo kesel nanti dia. Jadi sekarang pakai kelas pinter ya, karena waktunya sudah mau habis. Terus amwalahum lagu pertama. Amwalahum ya. Amwalahum. Dua. Amhilhum. Am yaquluna. Lagu pertama. Sam'ihim. Am turiduna. Mamdudan. Pertama lagi. Alam yakni. Zalamtum. Zamhariran. Lam taf'alu. Mumsika. Yamkuruna. Asmamnaha. Qasamna. Aslamna. Terus kan? Lakum rasulun lagu pertama. Lakum rasulun ya. Lakum rasulun. Dua. Walam ahlakna. Falam yastajibu. Madumtum huruma. Wakof, bukan wakof. Tidak ada wakof. Wakofnya jilid madumtum huruman. Madumtum huruman. Lagu pertama. Wa amti'atikum. Alam ta'lam. Li hukmihim syahidina. Wa hum yus'aluna. Walam yajidu. Am tas'aluhum kharja. Wa kam qasamna. Fahum la yu'minuna. Faja'alahum judadan. Ba'dukum li ba'din. Diulang. Faja'alahum judadan. Ba'dukum li ba'din. Halaman 3 langsung agak panjang. Afalam yasiru fil ardi. إذ قال لهم أخوهم نوح ولكم في القصاص حياة لأماناتهم وعهدهم راعون Pertama. ولكم فيها منافع كثيرة وما جعلناهم جسدا وهم يخلقون ولا يملكون Diulang. وهم يخلقون ولا يملكون. Begitu seterusnya. Sakit? Habis itu diapakan? Dievaluasi. Kalau evaluasi individu, ya baca lagi Pak selanjutnya, kata ditirukan, gitu. Jadi bacanya memang begitu. Semakin banyak diulang-ulang ya semakin. Makanya banyak di orang itu setelah khatam bersama banyak yang hafal. Karena dengan sendirinya banyak diulang-ulang baru hafal sendiri. Apalagi ada dilanjutkan dengan Quran tahfidz ya sudah banyak hafal. Bahkan kita tidak nyuruh menghafalkan, tapi sudah hafal sendiri. Saya kira itu tahapan pengajarannya sudah bisa, mengkiaskannya tinggal dilatih sendiri. Syukur-syukur kalau jenengan bisa latihan sendiri itu. Kamu ada Pak Fir, ini mukanya ini kok sulit gitu. Tukaran dalam metodologi ilmu bagus. Kita sebelum menemukan tahapan mengajar mereka ini, kita tutor-tutor di kolam dulu awal-awal ya tukaran terus. Dia udah waktu pengalaman dia banyak. Pengalaman dia bisa, ya bisa, tapi kan tadarusnya kurang ini gitu. Tukaran terus, tukaran dalam tukaran tukar pendapat, tukar pengalaman.
Bahkan nanti jenengan kalau punya pengalaman, ada juga nih kejadian di Singosari, di desa, di daerah Gunung Arjuna. Anak-anaknya dibawa di gunung itu, jilid 3